Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan melakukan praktek hidrolik untuk alat berat. Yang pertama itu prinsip kerja sistem hidrolik, dan yang kedua nama komponen dan fungsinya. Yang ketiga menggambar dan merangkai, dan yang keempat perawatan. Dan selanjutnya itu ada sumber tenaga, sistem kontrol, dan sistem kerja. Di sini terdiri 4 kelompok, yaitu leader, saya sendiri, yang kedua safety officer oleh teman saya Gusman, yang ketiga engineering oleh Nabil, dan teknisi oleh teman saya Stanis. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya kita akan melakukan 4 cara tersebut sistem hidrolik untuk alat berat. Yang pertama adalah prinsip kerja sistem hidrolik. Kita harus mengetahui gimana cara kerja prinsip sistem hidrolik tersebut. Yang kedua, nama komponen atau fungsinya. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus mengetahui komponen sistem hidrolik tersebut. Yang ketiga, menggambar atau merangkai. Sebelum melakukan pekerjaan, kita akan membuat gambar komponen terlebih dahulu. Yang keempat, perawatan. Sesudah menggunakan alat, kita melakukan perawatan seperti membersihkan atau melakukan pengecekan alat. Ini dari sumber tenaga ke sistem kontrol ke sistem kerja. Teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian komponen kontrol palep pada eskavator PC 130, yaitu yang pertama yaitu bagian cover palep. Fungsi dari cover palep yaitu melindungi dan menutup bagian dalam kontrol palep agar oli tidak bocor dan kotoran tidak masuk. Selain itu, cover palep ini juga berfungsi sebagai dudukan bagi spool dan saluran oli menuju palep-palep yang lain. Dan yang kedua, bagian yang kedua yaitu bucket palep. Fungsi dari bucket palep yaitu mengatur aliran oli hidrolik untuk menggerakkan silinder bucket. Yaitu fungsinya yaitu untuk menggerakkan silinder bucket. Dan cara kerja saat tuas dikendalikan, oli bertekanan diarahkan ke salah satu sisi piston silinder bucket sehingga ember bergerak membuka dan menutup. Dan bagian yang ketiga ini yaitu aram palep. Fungsinya itu mengontrol aliran oli menuju silinder aram untuk menggerakkan lengan tengah aram eskavator. Jadi fungsinya itu untuk menggerakkan aram dari eskavator tersebut. Dan cara kerjanya saat tuas aram digerakkan, oli aliran ke sisi tertentu dari silinder itu menarik atau mendorong aram. Dan bagian yang keempat yaitu boom palep, yaitu berfungsi untuk mengatur aliran oli ke silinder boom yang bertugas mengangkat atau menurunkan bagian boom dengan utama eskavator. Cara kerjanya yaitu saat operator mengangkatkan boom, oli bertekanan diarahkan ke sisi piston. Saat menurunkan, oli diarahkan ke sisi atas piston. Dan yang kelima yaitu bagian trapel kanan palep. Trapel kanan palep yaitu berfungsi untuk mengatur aliran oli ke motor trapel kanan agar eskavator bisa bergerak maju mundur pada posisi yang sebelah kanan. Cara kerjanya yaitu mengatur arah dan tekanan oli yang masuk ke motor penggerak dan trek kanan. Dan bagian yang kelima yaitu trapel kiri palep. Sama seperti yang trapel kanannya, itu mengontrol aliran oli ke motor trapel yang sebelah ini, mengontrol oli ke trapel sebelah kiri agar eskavator bisa bergerak maju dan mundur ke arah sebelah kirinya. Cara kerjanya mengatur arah dan tekanan oli yang masuk motor penggerak mengatur oli motor kiri untuk menggerak trek maju dan mundur, mungkin membelokkan dan gerakan lurus
Cara kerjanya sama kayak yang terapel kanan, dan yaitu bagian yang keenam yaitu bagian yang ketujuh yaitu swing valve. Swing valve itu berfungsi mengatur aliran oli ke motor swing, yaitu komponen yang membuat rumah atas eskavator kabinnya berputar kiri dan kanan. Cara kerjanya saat tuas swing digerakkan oli dialirkan ke salah satu sisi motor swing untuk mengatur arah dan kecepatan putaran. Dan bagian yang ke-8 yaitu power block. Fungsi dari power block tersebut yaitu sebagai penghubung utama saluran oli atau pompa. Jadi fungsinya yaitu sebagai penghubung saluran pompa antara pompa dan kontrol palet dan aktuator silinder atau motor. Selain itu berfungsi juga sebagai jalur balik return line ke tangki dan tempat pemasangan pressure sensor atau relief palet tambahan. Bagian ini disebut main control valve. Fungsinya adalah untuk mengatur aliran dan tekanan oli hidrolik yang berasal dari pompa menuju ke aktuar seperti silinder boom, arm, dan bucket. Lubang ini disebut workport. Fungsinya sebagai jalur keluar masuk oli ke aktuator. Saat tuas kontrol digerakkan, oli dari pompa akan menuju melalui port in untuk menggerakkan silinder hidrolik. Sedangkan yang ini adalah pilot port. Tekanan kecil dari sistem pilot masuk melalui port ini untuk menggunakan spool di dalam valve. Di dalam ini terdapat spool valve. Spool inilah yang bergerak ke kanan atau ke kiri untuk mengatur arah aliran oli, apakah menuju aktuator atau kembali ke tangki. Bagian ini adalah relief valve. Katup ini berfungsi sebagai pengaman tekanan. Jika tekanan oli terlalu tinggi, relief valve akan terbuka agar tekanan tidak merusak sistem hidrolik. Dan yang terakhir ini adalah end cam, berfungsi untuk menutup ujung spool valve dan mencegah kebocoran oli. Saat perawatan, bagian ini bisa dibuka untuk melepas spill di dalamnya. Jadi itulah penjelasan singkat tentang fungsi masing-masing bagian pada main control valve alat berat Komatsu PC 130. Komponen ini berperan penting dalam mengatur semua gerakan hidrolik pada alat berat. Berikutnya throttle injection valve. Fungsinya adalah mengalahkan dan membagi aliran oli hidrolik dari katup utama ke motor penggerak dari sisi kiri dan kanan. Oke, berikutnya adalah swing brake valve. Fungsinya adalah mengendalikan rem putaran pada bagian atas ekskavator. Oke, selanjutnya porot heksagonal atau kiri kuning hitam. Fungsinya untuk menutup jalur oli internal yang tidak digunakan atau menyediakan akses untuk perawatan atau perbaikan komponen. Dan selanjutnya adalah flank koneksi utama. Fungsi sebagai titik koneksi utama untuk aliran oli hidrolik bervolume tinggi dan bertekanan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari sistem hidrolik bagian dari area ini. Yang pertama adalah kutub kontrol.
di fungsinya sebagai mendistribusikan cairan hidrolik. Dan selanjutnya adalah lubang pos. Ada lubang pos sebagai fungsinya sebagai titik koneksi untuk selang pipa hidrolik. Selanjutnya katup kontrol hidrolik untuk menjaga, melindungi tekanan kerja dan melindungi komponen. Dan lubang pos ini saluran fungsinya sebagai menghubung selang hidrolik. Yang selanjutnya bagian dari kontrol valve ini adalah katup kontrol pada eskavator, fungsinya sebagai mengatur aliran oli hidrolik. Jalur oli hidrolik fungsi sebagai saluran mengalirkan oli hidrolik. Dan tempat pemasangan komponen adalah fungsi memasang baut dan komponen lain. Yang terakhir, kutub kontrol hidrolik fungsi sebagai mengatur aliran tekanan hidrolik dan arah cairan hidrolik. Jalur aliran fluida fungsi masuk dan keluar untuk fluida hidrolik oli. Itu saja saya sampaikan, terima kasih. Baiklah teman-teman, ini adalah proses pembongkaran kontrol valve pada eskavator PC 130. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada bucket valve. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran cover valve untuk melakukan pengecekan. Baiklah teman-teman, ini adalah kondisi saat o-ring bucket valve sudah terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran bucket valve.